Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sindang Raja 3 yang saya hormati, Ibu Bapak Rekan Guru SD Negeri Sindang Raja 3 yang saya hormati dan saya banggakan, serta rekan calon guru penggerak Bapak Aceng Mulyadi Juniawan yang saya hormati, saya banggakan dan kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, di ruangan yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'innya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat nanti di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Rekan Guru semuanya yang dapat hadir pada kesempatan ini, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 gitu ya. Ibu Bapak, kegiatan ini adalah kegiatan untuk membantu rekan kita dalam melaksanakan salah satu tugas daripada tugasnya beliau dalam kegiatan calon guru penggerak yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Sehingga pada saat ini beliau sudah menginjak pada kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 gitu. Untuk acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan atau diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aceng Mulyadi Juniawan, yang ketiga tanya jawab atau refleksi, dan yang keempat doa dan tutup. Agar tidak menghambat waktu, kita buka saja pada acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sindang Raja 3 kepada yang terhormat Ibu Iin Maryani SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di pagi yang berbahagia ini dapat melaksanakan kegiatan rutin ya, melaksanakan untuk ibu bapak guru mengajar sebagaimana yang kita terima tugas kita. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif, di mana ini untuk menunjang teman kita yaitu CGP Bapak Aceng Mulyadi, untuk menyebarluaskan sesuai dengan namanya diseminasi. Itu adalah menyebarluaskan, mau itu doktrin, mau itu ide atau gagasan. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Aceng sesuai dengan modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Nanti kita akan mendengar pemaparan apa sih diseminasi budaya positif
itu yang bagaimana gitu ya. Supaya Ibu ketahui, kita apa sih, ada yang bertanya desiminasi, nanti bisa langsung ditanyakan. Coba secara garis besarnya yang saya ketahui menurut bahasa Indonesia, diseminasi itu adalah kegiatan menyebarluaskan suatu doktrin atau pemikiran atau ide atau gagasan ya, yang dimana yang akan dibahas oleh Bapak Aceh nanti yaitu adalah budaya positif, desiminasi budaya positif di sekolah kita tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Misalnya budaya positif, disiplin waktu, itu adalah merupakan budaya positif. Diseminasi itu banyak lagi nanti contohnya yang akan disampaikan oleh Bapak Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan atau desiminasi budaya positif untuk sekolah, kita bisa menambah wawasan. Kemudian kita selain menambah wawasan juga kita bisa mengimplementasikannya di sekolah kita. Dan kita bisa mengimplementasikannya selain untuk diri kita sendiri, guru-guru, juga kita bisa menularkan kepada anak didik kita. Mana sih yang merupakan budaya positif di sekolah kita untuk kita laksanakan untuk anak-anak, supaya sekolah kita itu menjadi sekolah idaman, menjadi sekolah impian untuk semua. Jadi bukan hanya anak-anak yang di sini saja, nanti bisa kalau budaya positif sudah tertanam di kita, tentunya akan menyebar luas. Oh iya, kita sekolah di Sindang Raja 3 itu diantaranya kita bisa mengimplementasikan budaya positif yang mengarahkan anak misalnya kepada pengetahuan, kepada psikomotoriknya dan sebagainya, itu bisa oleh kita dilakukan di sekolah. Tadi diantaranya disiplin, kemudian budaya membaca dan sebagainya, itu termasuk ke sana ya. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Bapak narasumber. Kemudian saya harapkan juga dari Ibu Bapak semua sering-seringlah melihat PMN, sering-seringlah melihat dari Kemendiknas itu kan ada untuk calon guru penggerak. Tolong diikuti semua, itu mau keberhasilannya itu Allah yang menentukan, tapi yang penting kita berusaha untuk bisa terlibat di dalamnya, karena menjadi guru penggerak itu adalah merupakan sesuatu yang positif, baik untuk dirinya maupun untuk sekolahnya, juga untuk rekan-rekan kita semua. Contohnya kita sekarang mengikuti pengimbasan desiminasi budaya positif 1.4, mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan untuk kita. Nah, dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang berikan sambutan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan atau diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Aceng Mulyadi Juniawan. Kepada Bapak Aceng, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru beserta diseminasi budaya positif, yang saya hormati Ibu moderator yang pada kesempatan ini dipimpin oleh Ibu Renda. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tercurahkan bagi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selama-lamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati, izin Ibu Kepala Sekolah, pada kesempatan kali ini saya sudah mengganggu waktu Bapak dan Ibu semua dalam istirahatnya untuk mengikuti kegiatan pengibasan atau diseminasi apa yang sudah saya pelajari dalam kurun waktu 1,5 bulan ini dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Cianjur ini. Bapak Ibu semua, pengibasan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas CJP dalam aksi nyata modul 1.4. Baik Bapak Ibu semua, sebelum masuk ke budaya positif, saya akan mencoba menyampaikan apa saja itu yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak ini. Ini profil saya, nama mungkin sudah tidak asing lagi, nama Muhammad Aceh, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cianjur, dengan bimbingan Bapak PP, Bapak Bambang Widianarko, dan fasilitator Ibu Dini Nurdini. Jadi ini Ibu Fasil dari pengajar praktik yang senantiasa mendampingi saya dalam mengemban dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan diseminasi ini, di sini saya membuat kesepakatan untuk pertemuan ini. Silahkan disimak Bapak Ibu, ada 4 poin di sana. Silahkan disimak Bapak Ibu, itu kesepakatan kelas pada pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang mau dikurangi, ditambah, atau direvisi Bapak Ibu? Ya, mohon maaf, itu tulisannya minimal. Awalnya saya akan melaksanakan kegiatan ini melalui webinar karena berhubung ada sarana yang kurang memadai, karena di webinar yang ada rekamannya itu harus berbayar dan sekolah kita belum punya. Jadi saya antisipasi atau alternatifnya kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka. Baik Bapak Ibu, apakah dari kesepakatan kelas kita ini ada yang ditambah atau dikurang? Boleh sambil makan, berarti poin 5 kita sepakati. Poin 5 boleh sambil makan. Kalau ada makanannya boleh sambil makan. Yang pertama hadir tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kesepakatan ini. Tadi hadir tepat waktu. Yang kedua mengikuti dan menyimak kegiatan pertemuan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga berbicara ketika dipersilakan. Yang keempat saling menghormati dan menghargai sesama peserta eliminasi. Oke, yang kelima kita sepakat bahwa boleh sambil makan atau minum, tetapi tidak mengurangi kenikmatan kegiatan pertemuan ini. Baik Bapak Ibu, sudah disepakati? Terima kasih. Jadi kesepakatan ini berlaku mulai detik ini sampai dengan berakhirnya kegiatan diseminasi ini. Untuk baru dulu 3 kali, 1, 2, 3, udah disepakati ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ini perlu kita ketahui bersama bahwa PGP ini adalah program pendidikan pelatihan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran ya. Programnya ini meliputi kegiatannya daring selama 6 bulan, dan selama 6 bulan juga ada lomba karya. Nah, setiap bulannya ada pendampingan individu. Nah ini yang saya ini masuk di angkatan 9 tahun 2020 ini. Jadi tahun 2023 ini berjalan 2 angkatan, diantaranya angkatan 8 yang sudah memasuki modul 3 dan angkatan 9 saya sendiri yang pada saat ini sudah memasuki modul 2.1.
modul 2.1 dan ini pengibasan di modul 1.4. Jadi ini hasil nyatanya tidak lanjutnya dari pembelajaran yang saya lakukan di modul 1.4. Dan sekarang sedang berjalan pendaftaran di angkatan 11 dan sedang berjalan juga seleksi, wawancara dan simulasi mengajar di angkatan 10. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya mengajak dan memotivasi rekan-rekan sejawat ini, teman-teman di sekolah, marilah kita mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ini tentunya dan saya juga bersyukur alhamdulillah karena memang pendidikan ini sangat berharga sekali dan tentunya ini gratis. Selama 6 bulan pendidikan ini tidak ada biaya sebesar pun, ini gratis. Jadi bangga Bapak Ibu semua. Nanti ketika ada tahapan pendaftaran seleksi silahkan diikuti, ya. Tidak ada batasan, baik tidak ada kriteria. Apakah ini hanya untuk PNS? Tidak. Apakah ini hanya untuk P3K? Tidak. Ini berlaku atau bagi semua guru yang ada di Dapodik. Jadi boleh semuanya, silahkan boleh ikut, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Materi pendidikan guru penggerak yang sudah saya pelajari ada pada modul 1 ini ada 4 modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan apa yang digaungkan di kurikulum Merdeka ini perlu kita ketahui bersama. Di PM-nya pun kita sebetulnya ada sama pendidikannya dengan guru penggerak, tapi itu pembelajarannya secara mandiri. Di guru penggerak itu bedanya ada pendampingan, ada lomba karya selain daring yang dilaksanakan di LMS, di Learning Management System, juga ada pendampingan individu setiap 1 bulan sekali dan dilaksanakan lomba karya setiap 1 bulan sekali. Dan yang kedua modul 2 nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya visi guru penggerak, dan yang keempat modul 1.4 budaya positif. Ini bagi saya pribadi merupakan ilmu yang sangat berharga sekali dalam menuntun pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kan kenapa kurikulum Merdeka ini dulu kita mengadopsi teori-teori itu dari luar negeri, ternyata alangkah patut kita bersyukur alhamdulillah bahwa ternyata sudah lama sebelum kita merdeka filosofi ini sudah ada. Jadi bahwa kita merdeka itu sudah ada dan dalam pendidikan pun sudah ada pahlawan pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini dan dalam kurikulum Merdeka ini filosofi yang dipakai adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan, kalau untuk pribadi saya ini merupakan tamparan kayaknya gitu. Ketika saya mempelajari modul 1 di pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara ini, karena ada beberapa hal yang memang baru bagi saya dan mungkin hal baru juga bagi Bapak Ibu semua. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah satu kunci yang paling utama untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, mencapai manusia Indonesia yang beradab. Ini kan kalau kita jabarkan, sepertinya kalau kita bahas tidak akan cukup waktu 1 kali 24 jam. Manusia beradab itu banyak rinciannya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tugas pendidik dan tugas kita semua di sini adalah menuntun tanpa menuntut, menuntun murid dengan segala produk yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan. Jadi pembelajaran ini yang diutamakan adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi anak.
Jadi jangan perlu kita ketahui bersama, pembelajaran ini bukan pembelajaran yang menakutkan, pendidikan ini bukan pendidikan yang menakutkan, tetapi sesuai dengan filosofi KHD bahwa pembelajaran ini harus mencapai kebahagiaan, dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Jadi mencapai kebahagiaannya itu sendiri sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Tentunya sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zamannya. Nah ini jauh berapa puluh tahun sebelumnya Ki Hajar Dewantara sudah memikirkan bagaimana keadaan alam dan zamannya ke depan. Ini sungguh sangat luar biasa. Patut kita berbangga bahwa di Indonesia ada yang seperti ini. Ya, jadi kita tidak usah jauh-jauh menggunakan teori biasa atau teori siapa. Di filosofi Ki Hajar Dewantara sudah ada, ya, sudah tertanam, sudah terwujud. Ya. Dalam mewujudkan merdeka belajar, pendidik harus berorientasi pada murid. Nah ini yang suka kita dengar dan kita simak bersama bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kalau lebih dalamnya menghamba pada murid. Ini buat tentunya kita melaksanakan kegiatan seperti ini pun tentunya tujuan ujung-ujungnya, ujung tombaknya adalah keberpihakan pada murid. Tentunya tadi dikatakan sebagai pembimbing pembelajaran, tetap tujuannya adalah pendidikan keberpihakan pada murid. Pembelajaran yang dilakukan harus menyenangkan dan bermakna bagi murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dan alhamdulillah saya yakin sekali Bu Moderator dan Bu KS, Bapak dan Ibu semua yang ada di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan yang berpihak pada murid, kegiatan yang menunjukkan kebahagiaan dan keselamatan yang sebegitu. Itu yang saya pelajari dari modul titik 1 ini, yang sangat tertanam sekali dan menjadi tamparan bagi saya, karena di sini kita diharuskan sebagai pendidik itu dapat menuntun muridnya mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan modul titik 1 ini dapat kita implementasikan khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke modul titik 2. Modul titik 2 yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini, yang pertama, yang modul titik 2 yaitu nilai dan guru penggerak. Jadi apa sih sebetulnya guru penggerak itu? Guru penggerak ini mempunyai nilai dan peran, diantaranya nilainya yaitu dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, terus guru yang reflektif, guru yang inovatif, guru yang kolaboratif, dan tentunya guru yang mandiri. Itulah yang saya pelajari dalam modul titik 2 tentang nilai guru penggerak. Adapun peran guru penggerak, yang pertama, satu sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya, Bu ya, sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya. Terus selanjutnya sebagai coach bagi orang lain. Apakah poin 2 ini sudah saya lakukan atau belum? Yang bisa menilainya adalah Bapak Ibu semua. Mendorong kolaborasi, ya. Jadi saya punya peran haruslah mendorong kolaborasi antara sejawat, ya. Selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini peran guru penggerak yang seyogianya diharapkan dari pendidikan guru penggerak ini. Tadi sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya, jadi haruslah seorang guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran yaitu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan Bapak Ibu semua, kenapa saya ada grup yang namanya Sirem? Sirem itu adalah sebuah filosofi sebetulnya.
di komunitas praktisi yang saya buat, Bapak Ibu, SINDEM itu kan Sindang Raja, akronim dari Sindang Raja Melek PMM. Itu adalah salah satu tujuan utama saya membuat komunitas praktisi yang di dalamnya mudah-mudahan ada secercah tujuan yang saya tanamkan. Mudah-mudahan kita semua jangka pendeknya semuanya bisa mengakses platform Merdeka Mengajar dan bisa mengoptimalkan apa yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Tentunya alhamdulillah semuanya sudah tertanam di HP-nya masing-masing, sudah terinstall di HP-nya masing-masing, sudah login di HP-nya masing-masing. Tinggal kita bagaimana mengoptimalkan kaitan dengan platform Merdeka Mengajar ini. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di PMM ini sangat luar biasa. Mau apa sih di PMM itu sebetulnya sudah ada. Mau kita mempelajari tentang asesmen, mau kita mempelajari mendalami tentang apa itu kurikulum merdeka, tentunya ada di PMM. Dan alhamdulillah izin Bu PS, semuanya sudah menginstal PMM dan katanya tinggal di aksi nyata. Nah, berarti tingkat pembelajarannya sudah dilaksanakan, tingkat latihannya sudah dilaksanakan, tinggal kita membuat aksi nyata. Dan ini pun hal seperti ini yang saya lakukan adalah bukti nyata. Ketika sudah pembelajaran, ketika sudah mengikuti sesi-sesi, dilaksanakan kegiatan yang nyata seperti ini. Yang adalah kita sama-sama nanti ke depannya, kalaupun ada hambatan, yuk kita ngobrol. Karena kata PP saya, apa sih bedanya grup sekolah sama dengan komunitas praktisi? Kalau jawabannya seperti ini, kalau grup sekolah itu isinya boleh apa saja, boleh ngobrolin makanan lah, boleh ngobrolin besok kita mau pakai kerudung apa, kita mau memakai baju yang mana, TD hari ini apa nih ya, kan biasanya ibu seperti itu ya. Besok kita pakai kerudung yang mana, besok kita pakai baju yang mana. Kalau laki-laki kayaknya besok kita mau pakai sepatu yang mana. Kebetulan tapi kita tidak punya seragam yang sepatu yang sama ya pada ya. Jadi bedanya itu di grup yang itu boleh kita membahas apa saja boleh. Tetapi kalau di komunitas praktisi kita ada batasannya. Yang boleh dibahas itu hanya dengan yang sesuai dengan tujuan kita. Saya sudah ngobrol dengan Bu Kepala Sekolah dan alhamdulillah responnya alhamdulillah baik. Dan itu komunitas praktisi yang saya buat mudah-mudahan tidak hanya berjalan pada saat saya menjadi calon guru penggerak selama 6 bulan ini. Dengan harapan kita selama 6 bulan bisa mengoptimalkan dan bisa dipakai untuk selamanya selama kita ada di sekolah ini. Ketika di PMM kita sudah belum sepenuhnya optimal, ya kita di sana diskusi apa yang harus kita lakukan, apa harus yang kita dorong. Dan alhamdulillah karena di sekolah kita suatu kekuatan juga sudah ada guru penggerak yang lulus. Kalau saya masih CGP, kalau Bu Nenda ini sudah jadi GP, C-nya sudah hilang. Kalau saya salah masih ada yang koreksi oleh GP karena saya masih ada C-nya. Calonnya belum hilang. Tetapi nanti kalau sudah 6 bulan, kalau mudah-mudahan lulus dan doanya mudah-mudahan lulus, C-nya bisa hilang dan bisa sama-sama nanti berkolaborasi dengan Bu Nenda dan rekan-rekan teman sejawat yang lainnya. Baik Bapak Ibu, itu nilai dan peran guru penggerak yang saya pelajari di modul titik 12. Baik, di modul selanjutnya di modul 1.3 visi guru penggerak. Nah, apa sih? Tadi ada nilai, ada peran. Ada nilai, ada peran. Ketika nilai dan peran itu ada, tentunya harus ada visi guru penggerak. Seperti halnya sekolah,
Karena sekolah itu mempunyai nilai dan peran sekolah itu sendiri, tentunya harus ada nilai guru penggerak. Apa sih nilai visi guru penggerak itu? Yang pertama, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan letak pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Itu baru visi ya. Visi adalah representatif visual kita di masa yang akan datang, di masa depan. Ini cita-cita kita, cita-cita guru penggerak di masa yang akan datang yang dapat membantu kita merencanakan dan menyelaraskan upaya untuk mewujudkannya. Tadi sudah saya katakan, saya ingin meningkatkan Bapak Ibu semua atau mendorong kita semua berkolaborasi dalam mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di PMM. Terus saya juga sudah berencana dengan Bu KS, Bu, nanti kita sekolah mempunyai murid yang bisa mengakses PMM. Ya, kita masih keterbatasan karena diaktifasi guru belajar ID untuk murid kita masih terbatas. Dan perlu kita ketahui bahwa belajar ID ini digunakan sampai anak berada di jenjang SMA. Tetap ujung tombaknya di SD. Sama halnya dengan NISN. Itu sangat perlu sekali, sangat berharga sekali. Dan di modul ini, di modul titik 13 ini, dalam menyusun visi, nah kemarin kita sudah melaksanakan dengan kepala sekolah dan Pak pengajar praktik melaksanakan hasil nyata tentang penyusunan visi sekolah, ya, penyusunan visi sekolah dengan metodenya EA, ya, ada AI, ada EA, ya, ada IA, IA dibalik, inquiry apresiatif atau bahasa Indonesia kita adalah kanvas bagja, ya, inquiry apresiatif atau kanvas bagja dengan perasaan perubahan dengan menyusun kanvas bagja. Nah, seperti ini Bapak Ibu kanvas bagjanya. Apa sih bagja ini? Bagja itu sendiri akronim dari B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Jadi ini salah satu cara kalau nanti kita semua mau menyusun, mau menambah, mau pembaharuan kaitan dengan visi sekolah ini menggunakan kanvas baca ini, ya. Ada B-nya buat pertanyaan, ada pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, ya. Jadi dalam visi itu jangan terlalu banyak katanya Bu KS. Boleh 1 tahun revisi visi di awal turun pelajaran, boleh. Jadi visi itu harus ada rentang waktunya. Sesuai dengan nanti kan dijelaskan visi jadi misi, misi jadi tujuan. Ketika tujuan ini harus ada rentang waktunya. Kalau misalkan tidak tercapai, nanti direvisi lagi. Itu kaitan dengan visi guru penggerak dan kaitan visi sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tibalah saatnya kita masuk di modul 1.4 tentang budaya positif. Boleh dilihat Bapak Ibu, itu ada kegiatan Jumat mengaji, kegiatan Sabtu bubar, terus yang terakhir itu saya sendiri kegiatan di kelas sebagai implementasi atau hasil nyata yang saya lakukan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center, ya. Jadi metode yang sekarang itu kan pembelajaran itu menuntun anak itu aktif, menuntun anak itu bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa berkolaborasi dengan gurunya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke modul 1.4 ini, Bu Desi boleh dibantu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di kelas pernah menemukan anak-anak yang melanggar kesepakatan? Pernah terjadi di kelas atau di mana gitu? Di kelas, khususnya guru kelas, pernah?
menemukan anak yang tidak disiplin? Pernah? Ya. Itu kertas yang saya bagikan. Silahkan Bapak Ibu tulis permasalahan yang muncul di kelas, satu saja, jangan banyak-banyak, satu saja. Permasalahan yang muncul di kelas silahkan ditulis satu saja. Saya beri waktu 1 menit, silahkan ditulis. Ditulis permasalahan yang muncul di kelas kaitan dengan budaya positif. Mungkin Pak PJOK di lapangan pernah muncul permasalahan apa yang ada yang muncul di lapangan ketika Pak PJOK melaksanakan kegiatan pembelajaran olahraga di lapangan, atau mungkin ketika di kelas pun ketika teori boleh. Sudah Bapak Ibu? Tadi satu saja permasalahannya, satu saja. Apakah itu anak yang suka membuli, kan masih sering terjadi. Apakah anak yang menangis tidak mau sekolah karena uang jajannya yang kurang, atau anak yang di kelasnya ada yang uangnya hilang terus ditawar ada yang mengambil, itu kan suatu permasalahan. Bapak Ibu sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan di bawahnya upaya apa untuk menyelesaikan hal tersebut. Upaya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sudah Bapak Ibu? Waktunya 1 menit ya. Jadi kita biasakan nih sama anak juga, biar tidak melar. Dengan anak pun sama, waktunya harus dibatasi, karena kalau tidak dibatasi 5 jam pun tidak akan selesai ya. Upaya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah memarahinya? Apakah mencermahnya, mencerahinya? Apakah menasehatinya? Apa? Silakan. Upaya apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan agar hal tersebut tidak terulang lagi? Padahal kayaknya semangat. Banyak permasalahan yang muncul kayaknya. Baik, Bapak Ibu sudah? Sudah? Sudah. Silahkan, oh iya lupa, silahkan diberi nama di atasnya. Beri nama dan kelas yang diampunya. Ya, diberi nama dan diberi kelas yang diampunya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Oh belum. Baik Bapak Ibu sudah ya. Silahkan dikumpulkan dulu.
Mangga dikumpulkan. Kadang di bangku. Sudah Bapak Ibu, izin Bu KS. Ini ada beberapa permasalahan yang muncul yang sering muncul di kelas. Kenapa saya mengarahkan Bapak Ibu untuk menulis satu saja? Karena mungkin banyak permasalahan yang sering muncul banyak, tapi kita ambil yang sering saja. Di sini ada beberapa permasalahan yang muncul di kelas, kita kelompokkan. Yang pertama, waktu belajar anak bawa mainan jangkrik dan bersuara ramai. Wah, luar biasa nih permasalahannya. Jangkrik, saling menyebut nama orang tua sampai baju robek. Udah pernah menjadi? Pulang belum waktunya. Ini belum pulang belum waktunya. Anak tidak lepas dari kata-kata kotor yang diucapkan. Betul, sering itu. Menjadi dalam kelas ada siswa yang tidak mengikuti upacara pada hari Senin yang sering terjadi berulang-ulang. Ini ketika sedang istirahat, seorang anak membuli temannya dengan mengejek fisiknya. Berarti bully ada dua, bully pulang belum waktunya, ya. Anak tidak lepas dari kata-kata kotor. Jangkrik bos. Pulang belum waktunya, ya. Oke. Ada luar biasa sekali. Ini yang satu pemikiran yang bully hanya 2 orang. Akan tetapi ini sangat luar biasa. Bapak Ibu menuliskan walaupun tidak berdiskusi tapi jawabannya beda. Ini sangat luar biasa, ya. Ini bully ada 2 nih yang sama kaitan dengan bully. Bully. Nah, kita masuk di upaya penyelesaiannya, ya. Di upaya penyelesaiannya kaitan dengan bully dulu. Yang pertama, ketika ada yang mengejek nama orang tuanya. Yang kedua, mengejek fisik. Upaya dilakukan ketika anak mengejek orang tua, diberi nasihat dan peringatan pada anak tersebut bahwa dengan melakukan tersebut karena sangat tidak baik. Dinasihati kuncinya. Ini menegur anak supaya tidak, berarti dinasihati dan ditegur kuncinya. Waktu belajar anak bawa mainan jangkrik, upayanya diambil kandang dan jangkriknya. Waktu pulang diberi nasihati jangan bawa jangkrik ke sekolah lagi. Kasih minum dong, diminum lagi mana? Kita lanjut. Anak tidak lepas dari kata-kata kotor, dipanggil dan dinasihati. Kuncinya dipanggil dan dinasihati. Anak tidak mau pacaran, saya mau coba untuk membujuk. Jadi kuncinya membujuk anak, namun ada hal yang anak takuti. Membujuk anak, namun ada hal yang anak takuti. Tapi alhamdulillah sudah berhasil saya bujuk dan siswa tersebut mau mengikuti. Berarti dibujuk, tapi ini ada yang perlu garis bawahi. Apa hal yang ditakutinya? Ya. Terus ini sudah saling ini anak tidak lepas dari kata-kata kotor, dipanggil, dinasihati.
pulang belum waktunya diberi arahan dan diingatkan bahwa tindakannya salah, memanggil dan menasihatinya. Berarti kuncinya sudah tadi ada ditegur, dinasihati, dibujuk, diingatkan, ya. Ya, Bapak Ibu semua, itulah permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang mungkin sering anak lakukan, ya. Dan Bapak Ibu sebetulnya kaitan dengan materi saya ini sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan, sudah dipraktekkan. Di sini hanya saja saya mencoba memberikan penguatan. Mohon maaf sebelumnya, saya berbicara di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, bukan untuk menggurui rekan-rekan semuanya, hanya saja karena kan ada pepatah ilmu itu bakal cepat lupa kalau tidak dikasihkan lagi, kalau tidak diamalkan gitu ya. Ini pun kayaknya diseminasi ini pun seperti itu. Jadi ketika tidak disampaikan akan cepat lupa, dan mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi saya sendiri ya. Baik Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam upaya penanganan permasalahan di kelas sudah tepat ya, sudah tepat. Di sini saya hanya memberikan penguatan saja apa yang harus kita lakukan ke depannya. Baik Bapak Ibu, nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adanya perubahan paradigma. Budaya itu kan tingkatannya sangat sudah di atas. Yang pertama itu kan kebiasaan. Betul tidak Bapak Ibu? Yang pertama kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, apa selanjutnya? Menjadi ada dulu ya Bu, menjadi ada kebiasaan. Setelah ada menjadi karakter, menjadi budaya. Nah, hal-hal permasalahan tadi khawatir juga ketika tidak ada penanganan yang serius, ketika tidak ada upaya yang serius, kebiasaan atau pelanggaran yang sering muncul di kelas ini kalau tidak ditangani akan menjadi budaya negatif, kebalikan dari budaya positif ini ya, akan menjadi budaya negatif kalau tidak ditangani ya. Budaya positif dan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol ya. Jadi dalam membangun budaya positif ini, sekolah haruslah dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang aman ya, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini menurut teori kontrol yang akan dijelaskan. Dan disiplin yang dilanggar ini erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini menurut teori, menurut kata orang bahasa Sunda mah cenah ya, dan mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser dalam bukunya membagi ilusi guru itu sebanyak 4 ilusi. Nah, tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan ada di sini. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Yang bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Semua perilaku mempunyai tujuan. Tentunya anak melakukan pelanggaran tentunya ada motivasi.
ada motivasi yang terpendam dalam diri anak tersebut, ya. Bahkan perilaku yang mereka sendiri tidak sukai ada motivasinya. Tentu kalau kita gali ada motivasinya, ya. Jadi sekali lagi, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk memperbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, dia tidak akan mengikuti. Ya, betul tidak, Bu? Pernah menemukan anak yang kita arahkan, sesekali kita arahkan, terus kita arahkan, tetap tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Pernah menemukan hal tersebut? Pernah. Nah, itu yang terjadi, ya, Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah tidak, Bu? Jadi kita tuh ke anak itu membuat rasa bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini bentuk kontrol yang mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, dan kebalikannya agar siswa tidak mengulangi perilaku yang negatif. Pernah, Ibu? Pernah, dan sudah dilakukan, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah itu, Bu? Pernah tidak dilaksanakan? Pernah tidak dilakukan? Kan saya teh guru. Ya, mudah-mudahan tidak pernah dilakukan, ya. Perilaku ini yang memaksa, dan betul perilaku ini tidak akan efektif, ya. Perilaku ini tidak akan efektif, ya, untuk jangka waktu panjang, bahkan dapat membentuk suatu permusuhan, adanya dendam. Jadi begini, kalau ada anak yang sekarang mungkin membenci gurunya, mudah-mudahan tidak ada, ya. Kalau ada yang sampai ke dia senioritas lah, kalau di MOS atau apa gitu, itu kan itu jatuhnya ke anak membentuk pendendam ketika hal tersebut dilakukan ke adik-adiknya. Nah, jangan-jangan kita yang pernah memaksa mereka gitu, ya. Ini menurut teori William Glasser. Dan karena kita berefleksi dari teori ini, ilusi ini, mana yang sering kita lakukan, ya. Kalau tadi mohon maaf ini, ya, Bapak Ibu, dapat dipahami sampai di sini, Bapak Ibu, tentang teori ini. Marilah kita merefleksi ada di posisi mana kita seringnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu, yuk kita merefleksi. Ini adalah stimulus respon, rangsangan dan respon tentang teori kontrol, ya. Silakan Bapak Ibu di cermati, ya. Stimulus respon tentang dunia, saya kontrol tentang teori kontrol tentang dunia, ya. Di sini ada realitas. Kalau menurut stimulus respon, realitas kita kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol tentang dunia beda, kebutuhan kita berbeda, ya. Akhirnya semua orang melihat hal yang sama. Itu kebalikannya, ternyata semua orang melihat dunia ini kalau stimulus respon berbeda, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, teorinya tidak akan sama, ya. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku baik maupun perilaku buruk, ya.
apakah anak tersebut, kawan tersebut ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, dari orang tuanya, dari teman-teman sekelasnya, ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, inilah yang nanti kita akan pelajari bersama. Mohon maaf ada kesalahan teknis, saya lalu dulu. Lanjut. Nilai-nilai universal dan kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat. Sepakat tidak nih, Bapak Ibu silakan dibaca yang atas. Bapak Ibu silakan dibaca. Nilai kebajikan adalah sampai ke latar belakang. Sepakat Bapak Ibu tentang nilai kebajikan? Sepakat ya? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul, kata tadi menurut William Glasser pada teori kontrol yang muncul pada tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, nah kita sudah sepakat tadi ya, yang di atas sudah sepakat. Dengan mengingatkan nilai kebajikan yang diyakini bahwa seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ternyata apapun yang dilakukan murid, apapun yang dilakukan kita, tentunya ada motivasi, tentunya ada dorongan, ya, tentunya ada dorongan dan motivasi. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya. Nah, kita kenal dengan apa? Betul. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? Ada berapa dimensi Bu Haji? Ada 6 dimensi, ya. Ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa. Ya. Biasanya kan di kelas-kelas nyanyikan ya. Bu Neda pernah nyanyi 6 dimensi belajar Pancasila biar tidak lupa dinyanyikan, ya. Lanjut. Yang kedua mandiri, kesadaran kritis, berkebenakan global, bergotong royong dan kreatif, ya. Ini nilai yang ingin dijunjung dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalaupun tidak hanya satu boleh, terima saja. Tapi tentunya dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya 6 dimensi ini akan tercapai. Nah, ini pembagian profil pelajar Pancasila yang tadi, ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, bentar dulu. Bapak Ibu mohon maaf, ada kesalahan. Bentar. Nih, Bapak Ibu, apakah ketika anak-anak kita di kelas
melanggar hal apa yang mereka langgar? Bapak-Ibu, ketika anak-anak melanggar di kelas, membuat kesalahan di kelas, apa yang mereka langgar? Oke, kesepakatan ya. Terus kesepakatan, ada aturan kelas yang dilanggar. Ada keyakinan kelas yang mereka langgar. Nah, tentunya Bapak Ibu semua pada awal tahun pelajaran atau pada setiap mata pelajaran, pada setiap bab pelajaran, apakah sudah melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas? Tentunya sudah. Pada tahun ajaran baru sudah melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas. Dan saya akan mencoba menyampaikan apa itu keyakinan kelas. Beda tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Beda tidak? Sama tidak gitu? Sama atau tidak keyakinan dengan peraturan kelas? Sama tidak Bapak Ibu? Beda. Sepakat beda ya? Sepakat sama atau sepakat beda? Sepakat beda. Apa bedanya? Hah? Oke, siap. Tuh, kalau peraturan itu kan semua ada peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu hanya untuk kelompok kecil atau untuk dirinya sendiri. Ya. Tadi apakah ketika membuli ada hal yang dilanggar menurut keyakinannya? Tentu ada. Apa? Sikap saling menghargai dan menghormati. Ya, ini langkah-langkah cara membuat penyusunan keyakinan kelas. Mudah-mudahan sudah Bapak Ibu laksanakan ya. Ini kalau peraturan kelas kan lebih mengikat ya. Kalau keyakinan kelas itu yang dapat menyimpulkan bahwa itu dilanggar atau tidak ada diri sendiri dan yang mengontrolnya yaitu guru itu sendiri. Baik Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas ya. Keyakinan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang ya. Ini yang di kelas bawah, ini contoh di kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang. Nah, terus berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini untuk kelas tinggi, kelas atas, ini untuk kelas bawah ya. Itu dapat dipahami Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ya, nanti ada teori untuk menilainya, untuk mengecek apakah keyakinan kelas ini tercapai atau tidak. Ada yang namanya metode Y ya. Tampak atau tidak tampak ya. Kalau misalkan kita dengan kelasnya menuliskan sikap saling menghargai ya. Nanti kita ketika keyakinan kelas ini sudah muncul, kita akan membuat yang namanya atau muncul terwujudnya kayak kesepakatan kelas. Nah ini kesepakatan kelas ya. Tentunya sudah Bapak Ibu sudah membuatnya ya. Ya untuk pelajaran sudah ada, sudah terpampang di kelasnya masing-masing ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, tadi yang kita sepakati sesuatu yang bertindak itu ada teorinya. Ya, ada teorinya. Baik motivasi, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Nah, yang menjadi titik tumpu di modul 4 ini yaitu kaitan dengan restitusi. Apa sih itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu semua sudah
melaksanakan dan sudah melakukan, tetapi kita yang barunya itu hanya istilah saja ya. Baik Bapak Ibu semua, lanjut. Nah, tentunya yang anak-anak kita lakukan baik di kelas maupun di luar kelas kaitan dengan pelanggaran, tentunya ada hal yang menjadi motivasi, baik itu motivasi eksternal maupun motivasi internal ya. Tentu ada motivasinya ketika anak-anak atau murid kita melakukan hal yang negatif ya. Motivasi ini dibagi menjadi dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu sendiri yaitu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contoh, kalau di kelas kita ada anak yang tidak mengerjakan tugas, itu tentunya ada motivasinya. Ya. Itu maksudnya di motivasi eksternal. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, contoh, ketika anak melakukan tugas, apa yang akan dia dapatkan? Itu menjadi motivasi eksternal, ya, menjadi dorongan eksternalnya. Adapun motivasi internal, nah ini yang jadi motivasi dari luar itu tidak akan mewujudkan anak yang mempunyai budaya positif. Motivasi internal lah yang akan mewujudkan anak-anak ini menjadi yang mempunyai disiplin positif, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Itu tentu tetap kuncinya ada pada diri sendiri. Jadi yang harus tertanam pada murid kita dan yang harus kita tanamkan pada murid kita yaitu apa yang akan atau tujuan apa yang ingin kita capai, atau saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya tidak melakukannya. Contoh misalkan ketika anak tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Ketika tidak mengerjakan piket, apa konsekuensinya bagi murid tersebut? Ini harus muncul dari dalam diri anak tersebut. Dapat dipahami Bapak Ibu? Dapat dipahami? Kaitan dengan motivasi. Jadi tetap motivasi internal yang sangat kuat. Sama halnya dengan kita sebagai guru, ketika motivasi internalnya tidak ada, mau sebagaimanapun dimotivasi orang-orang lain, tidak akan berjalan, akan bertentangan dengan keinginan kita. Betul apa betul? Iya. Jadi berarti kita sebagai guru haruslah menanamkan kepada murid kita bagaimana memotivasi dirinya sendiri dengan pertanyaan tadi. Kalau kata BKS mendorong agar semuanya menjadi guru penggerak, mendorong semuanya agar dapat mengakses PNL. Apabila itu tidak ada motivasi dalam dirinya, mungkin saja tidak akan tercapai. Bisa tercapai, tetapi atau kalau kata orang Jerman mah kamu busur, ya. Tetap yang harus dipondasi itu adalah tetap motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Nah, ini Bapak Ibu tentang teori hukuman. Tadi di permasalahan yang sering muncul, di upayanya ada hal yang ditakuti. Nah, hal yang ditakuti itu seperti apa sih? Apakah itu bentuknya hukuman
atau apa ya. Kita baca dulu sama-sama Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana. Anak-anak atau murid? Ya. Hukuman bersifat ya tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak murid, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Baik Bapak Ibu, perlu digarisbawahi, hukuman tidak terencana, tidak sesuai dengan kesepakatan, terjadi satu arah, hanya guru yang melakukannya atau hanya kita yang melakukannya. Itu yang namanya hukuman. Bapak Ibu, dari peserta ini siapa yang bisa memberikan contoh seperti apa hukuman itu? Maka Pak Dudun, silakan. Seperti apa hukuman yang sesuai dengan ciri-cirinya, tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid atau apa yang terjadi? Ya siap. Kalau begini nih, saya punya skenario seperti ini. Pada suatu hari, mohon maaf nih, pada suatu hari Andi kesiangan, dia tidak bisa mengikuti upacara. Andi tidak memakai seragam sesuai dengan harinya. Oleh guru piket, Andi disuruh membuka bajunya dan tidak memakai. Dia hanya memakai kaos kutangnya, kaos dalamnya. Nah, itu termasuk apa? Termasuk teman konsekuensi atau restitusi? Termasuk apa? Termasuk apa? Boleh tidak si guru piket tadi membuka bajunya? Tidak boleh. Berarti sepakat apa itu? Hukuman. Terencana tidak? Tidak. Bersifat satu arah tidak? Bersifat. Tadi lihat dari William. Pan kita orang dewasa. Pan saya guru nak. Rek dikumpulkan ke kumpul guru nak. Betul tidak? Berarti itu hukuman. Lagi. Biar nanti pendalaman materinya kita sampai nih. Anak tidak memakai sepatu hitam. Guru piket atau kita menyuruhnya melepas sepatunya. Hukuman apa? Hukuman apa? Hukuman. Ya. Dapat dimana Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, nanti kita di akhir karena ada harus dipahami karena nanti ada oleh-oleh di akhir, ya. Siap. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Tadi kata Pak Guru resolusi, berarti kurang tepat. Ya. Tadi yang sudah saya sampaikan itu tentang skenario, itu adalah hukum. Terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid-murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan muridnya. Dan muridnya sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima apabila dia melanggar. Ya, sepakat Bapak Ibu? Seperti apa contohnya? Penerapan disiplin yang tidak ada hukumannya, yang sesuai dengan konsekuensi di kelas yang sudah kita lakukan. Menambah tugas. Itu maksudnya ke hukuman atau ke konsekuensi? Pernah tidak Bapak Ibu ketika anak
Mohon maaf, ketika anak melakukan pelanggaran suruh nulis 100 kata, saya akan jadi baik, saya akan jadi baik. Pernah tidak? Tidak. Pernah? Tidak? Tidak pernah. Ketika disiplin itu terencana dan sudah disepakati. Contoh, besok kita sepakat memakai baju merah putih. Terus ketika ada anak yang memakai baju putih-putih, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menyuruhnya pulang, membuka bajunya, suruh dia di luar kelas. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Suruh pulang, mengganti bajunya. Ditegur, boleh ditegur. Cukup ditegur saja. Di apa? Diarahkan ya. Ya. Itu kan sebelumnya disepakati. Dan apa konsekuensinya jika anak melanggar? Kalau nih di awalnya disepakati besok memakai baju merah putih. Kalau tidak kesepakatannya, kalau tidak memakai baju merah putih, silahkan pulang untuk mengganti. Boleh tidak anak boleh pulang? Boleh tidak? Boleh, karena sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan konsekuensi yang disepakati. Itu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, siap. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Betul, kalau hukuman itu tidak terencana, tidak terarah, ya, sifatnya spontan, ya. Terus kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati, itu yang menjadi poin pentingnya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga, restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, yang diharapkan dari restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Betul. Tadi kalau kata Pak Ajang ditegur dengan bahasa yang sopan, kita dengan pendekatan, ya. Nah, bagaimana nanti kita akan mencoba bersama-sama apa sih restitusi itu? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika anak melanggar? Ya, tentunya kita sudah sepakat bahwa kita kan tidak mau jadi guru yang seorang penghukum, ya. Nah, kita sudah sepakat bahwa itu tidak boleh dilakukan, ya. Ini menurut teori Gassen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terbaik untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana seharusnya mereka memperlakukan dirinya sendiri dan memperlakukan orang lain. Ya, Bapak Ibu sudah siap untuk memasuki restitusi? Sudah siap? Jadi ada 3 ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Marilah kita masuk ke gerbang restitusi. Nah, itu. Yang konsekuensi Yang mana Pak? Ntar dulu Pak. Ini konsekuensi udah bisa. Siap. Ini resolusi ya. Sepakat ya? Nah, berarti kita memilihnya yang mana nih? Dan berada di posisi kita yang seperti apa kondisi kita hari ini?
Nih, inilah ciri-ciri restitusi. Silahkan Bapak Ibu dicermati, dibaca satu persatu. Apa itu restitusi, bagaimana ciri-cirinya. Silahkan ditelaah, dicermati, dicerna ciri-ciri restitusi ini. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kakak ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan, baik hubungan antar anak maupun hubungan antar anak dengan guru. Tawaran, restitusi ini tawaran bukan paksaan. Ya. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Ya, jadi ketika restitusi dilakukan, nanti anak akan bisa menentukan sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Misalkan anak berbuat di kelasnya, kita mengembalikan anak tersebut pada kelompoknya dengan hubungan yang sangat baik, dengan hubungan yang seperti sedia kala. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini sudah nampakkah materinya? Sudah nampakkah apa itu hukuman, apa itu restitusi? Remang-remang. Betul Bapak Ibu, karena ketika saya pun di CGP, ketika mendengar kata restitusi, kalau kata orang Jerman, ngahulang tarik, betul. Yang bagaimana sih restitusi itu? Yang bagaimana sih penerapannya? Padahal saya yakin Bapak dan Ibu guru semua sudah melakukannya, sudah melaksanakannya. Tapi istilahnya saja yang mungkin baru. Tadi kan dinasehati, ya. Ini kan kalau restitusi ada tahapan-tahapannya, ya. Lanjut Bapak Ibu, biar mengulangnya tidak tarik. Ya Bapak Ibu, lanjut. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Ini perbedaan yang sangat menonjol dalam restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, ya, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, karena itu sudah berdasarkan kesepakatan. Restitusi merupakan pilihan, ya. Hukuman ini akan berdampak ke anaknya tidak nyaman untuk jangka waktu yang sangat panjang, akan membekas. Ya. Selanjutnya, kalau konsekuensi tidak nyaman, ya, sama. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, ini menguatkan, memberikan penguatan, ya. Korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan. Pernah kalau anak ada yang membuli, apakah anaknya, kalau kan membuli satu orang, dua orang bisa lebih, ya. Tapi ada korban, ada pelaku. Yang sudah kita lakukan, dua-duanya dipanggil kan, diajak ngobrol kan? Iya, berarti kita sudah melaksanakan restitusi. Lanjut, ini baru sebagian, ya. Silakan Bapak Ibu diterang. Sudah sampai mana kita, posisi kita di mana? Apakah di penghukum? Apakah si pembuat sanksi? Apakah atau kita sudah melaksanakan restitusi?
Ini kaitan-kaitan kelas. Nah, tentu motivasi tadi yaitu erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Betul tidak Bu? Ada berapa kebutuhan manusia? Ada 5. Yang pertama mana dulu Bu? Yang paling utama nih. Lanjut. Yang pertama, yang paling utama apa? Hah? Bertahan hidup. Terus selanjutnya cinta dan kasih sayang. Terus kesenangan. Selanjutnya kebebasan. Terus penguasaan. Jangan-jangan ketika anak kita melanggar, ketika anak kita melakukan hal negatif, didasari oleh motivasi ini 5 dasar kebutuhan hidup. Ya, baik itu penguasaan, penguasaannya udah saya pang gerina ya, saya hanya jadi jeger. Kesenangan, dia mah senang kalau anak melihat temannya nangis teh, itu kan jadi motivasi juga. Kebebasan, bebas. Saya mau pang badarna, saya mau pang gerina, saya pang pinterna, saya pang bengarna, ini kebebasan. Cinta dan kasih sayang, apakah mereka kurangnya cinta dan kasih sayang ketika anak tersebut melakukan hal negatif itu? Apakah kita kurang memperhatikannya? Apakah kurangnya kasih sayang dari orang tua? Ini bisa timbul, ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tentunya ini pun sama menjadi kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Ini yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival ini yang sangat penting, ya. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, tentunya kita pun akan menjadi rugi. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Ini ada 5 kebutuhan, ya. Kebutuhan manusia bertahan hidup, ya. Terus kebutuhan kasih sayang diterima orang lain, ya. Penguasaan kebutuhan untuk kemampuan power, kebutuhan fokus akan pilihan, kesenangan untuk merasa senang, ya. Ini yang pertama. Dapat bangun Bapak Ibu kaitan dengan kebutuhan dasar manusia? Dapat bangun Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia bisa? Ada 5 ya, sepakat? Sepakat. Ketika nanti ditanya lagi untuk ini bisa ya menjelaskan? Bisa. Siap? Nah sekarang ketika sudah didasari dengan kebutuhan dasar, posisi kontrol apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika anak kita melanggar atau melakukan kesalahan. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pak, dan tugas posisi kontrol mah kayaknya adalah tugas guru BK. Kalau di sekolahnya ada guru BK, mungkin yang melaksanakan adalah guru BK. Di sekolah kita ada guru BK tidak? Tidak ada. Tidak ada guru BK. Yang harus melaksanakan BK adalah siapa? Guru kelas masih? Apakah PJOK melakukan BK? Sama, melakukan bimbingan dan konseling. Ya. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau sebagai manajer. Penghukum, ini ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, toksiarekna naida, dan jari menunjuk-nunjuk, tandanya dia menghardik atau marah, ya. Membuat merasa bersalah nih posisi ini. Ada suara kita melas-melas. Nih yuk, demi bapak yuk, atau demi ibu. Ibu kan nanti bakal malu kalau kalian ini. Nah itu tanda-tandanya membuat merasa bersalah. Tapi anak akan merasa nyadar, ya.
merapat pada anak dan lesu. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Pemantau. Ya. Terus ini kita posisi kontrol sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan sekejap. Jadi ini lebih dekat dengan anak, ya, sebagai teman. Jadi pendekatannya kita memposisikan diri guru itu sebagai teman mereka agar mereka mulai bercerita. Selanjutnya kita memposisikan diri sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekatkan diri ke murid. Nah, posisi mana yang sering kita lakukan? Jawabannya ada di Bapak Ibu semua, ya. Wah, janganlah kalau penghukuman, ya. Nah ini Bapak Ibu, penghukum. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu kaitan posisi kontrol kita. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Verbal itu dengan kata-kata, ya, sepakat ya. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan yang saya. Nah ini bahasanya nih, patuhi aturan saya, atau awas nanti kamu akan bla 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 bla. Nah, mana salah wenya? Kamu selalu saja salah. Ya, ini posisi penghukum. Lanjut. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Sudah sepakat tadi nadanya suara kelas, ya, halus, ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kamu tidak seperti apa yang Bapak inginkan. Ya, berapa kali guru memberitahu kamu, ya, agar kamu tidak berbuat salah lagi. Sebetulnya itu posisinya ada akibatnya apa ketika kita memposisikan diri seperti ini. Anak akan menjadi rendah, akan menjadi minder, akan tingkat kepercayaan dirinya akan berkurang. Lanjut, posisi kontrol pemantau. Ini posisi kontrol pemantau yang sudah kita sepakati tadi di awal. Posisi kontrol pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya ini. Kalau anak melanggar kesalahan, yang ditanyakan adalah ini. Peraturannya apa? Ketika anak tidak memakai baju yang putih, ya tadi. Peraturannya apa? Kesepakatan kita seperti apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya apa yang telah kamu langgar? Ini posisi sebagai pemantau. Jadi anak yang bisa jawab peraturannya, kalau misalkan kesalahannya ada anak tidak memakai baju yang sesuai dengan harinya, kita tanyakan peraturannya apa? Anak bisa jawab, ya. Apa yang telah kamu lakukan? Bisa menjawab. Ini posisi kita sebagai pemantau. Apa dipahami Bapak Ibu? Ketiga posisi kontrol kita. Yang pertama apa? Menghukum. Yang kedua, si membuat merasa bersalah. Yang ketiga, memantau. Nah, yang keempat, posisi kita memposisikan sebagai teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui upaya yang persuasif. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah, negatifnya sama. Ketika posisi teman ini takutnya nanti melunjak atau apa, ya. Nah, ini kata-katanya biasanya nih, ciri-cirinya posisi kita sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu, ayo kamu baik demi ibu, ya, atau demi bapak. Nih,
Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Ya, ini kata-kata hal negatifnya. Bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu atau bapak adalah teman saya. Ini hal negatifnya. Ketika anak terlalu dekat ketika memposisikan kita sebagai teman, ya. Lanjut, ini posisi terakhir. Nah, posisi manajer. Sama halnya dengan tujuan kode positif ini, tentunya tujuan yang diharapkan dari restitusi ini kita siogyanya menjadi posisi seorang manajer atau memposisikan diri sebagai manajer. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid ya. Ini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Bahkan Bapak Ibu mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Contoh kalian membuli. Kalau misalkan dia membuli itu merasa berkuasa, merasa memiliki kebebasan, berarti apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dia? Memenuhi kebutuhan penguasaan dia, memenuhi kebutuhan kebebasannya, ya. Terus selanjutnya, yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan kalau kita ada di posisi manajer ini, dan harus kita berada di posisi manajer. Jangan ada di posisi penghukum. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya. Nih, biasanya kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Berarti ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal. Tadi ada sikap saling menghargai. Berarti kalau masih terjadi saling bully-bully, berarti sikap saling menghargai yang mereka langgar, mereka tabrak, ya. Terus apa yang kamu yakini? Apakah melanggar keyakinan itu diperbolehkan atau tidak? Kalau anak bisa jawab tidak, kalau menjawabnya melanggar, berarti anak sudah meyakini bahwa dia sudah merasa bersalah. Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita angkat lagi. Ketika anak sudah merasa bersalah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita motivasi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, jika kamu memperbaikinya, hal apa saja yang dapat ia tunjukkan dari dirinya untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, ini tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari obrolannya. Baik, Bapak Ibu, apakah posisi kita di mana nih? Di mana? Di yang pertama kah? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Atau yang kelima? Mudah-mudahan kita berada di posisi yang kelima. Sepakat Bapak Ibu ya? Ini. Nah, ini yang sedang kita bicarakan tentang segitiga restitusi. Ya, yang sedang kita bicarakan adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, biasanya kata-katanya kita ya memang berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak mau berbuat salah oke, tapi toh selamanya berbuat salah. Karena kan manusia itu tempatnya salah. Bukan hanya malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Boleh dengan kata-kata seperti itu agar menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menyatakan keyakinan. Nah, ini segitiga resolusi itu apa sih? Segitiga resolusi adalah
Nah, betul. Ya. Segitiga resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi usaha ini untuk memperbaiki kesehatan sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka. Ketika anak berbuat salah, pelakunya tidak kita sakiti, apalagi korban. Betul, Bapak Ibu? Sepakat? Kita menerapkan segitiga resolusi ini? Ya. Nah, ini yang tadi tahapannya ada 3: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Contoh, kalau misalkan dia pelanggarnya membuli, berarti keyakinannya adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Kalau tidak melaksanakan tiket, berarti dia memaafkan. Nah, baik Bapak Ibu. Ya, ini sejenak saya menampilkan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas kaitan dengan segitiga resolusi. Ini terjadi pada murid saya sendiri. Jadi anak itu tidak mau istirahat di kelas, ya, karena dibully oleh temannya sampai dia nangis. Nah, ini yang pertama kali saya pendekatan dengan anak yang melakukan bulian, ya. Mohon maaf, ini suaranya nggak kedengaran. Yang sudah saya lakukan di kelas. Karena dia memang awalnya dia tidak berbicara, dan kenapa wajahnya sangat murung, karena dia takut, memang takut. Awalnya dipanggil oleh saya itu, awalnya dia mengira saya akan memarahinya, gitu. Ya, tentunya ketika anak berbuat salah pasti ketakutan pasti ada, ya. Ini yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah, ya. Nah, saya menjelaskan bahwa berbuat kesalahan itu tidak apa-apa, tapi dijelaskan yang bagaimana yang tidak apa-apa itu, gitu. Ya. Nah, mohon maaf, ini suaranya tidak kedengaran karena hanya di situ suaranya, ya. Ini, nah ini ini testimoninya Bapak Ibu semua. Anak sangat luar biasa testimoninya ketika saya sudah melakukan resolusi. Jadi tidak waktu itu ditanya testimoninya, ketika setelah pulang saya disuruh anak-anak disuruh atau diarahkan untuk melakukan testimoni apa yang sudah saya lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Ini. Barusan berkata dia sangat senang sekali
walaupun saya berbuat salah, baik Pak Guru katanya tidak memarahi saya, malahan Pak Guru mengajak ngobrol dan berusaha ada poin terpentingnya. Dia sendiri berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya. Ini juga sama, ini bully-bully ini kasusnya. Jadi ini jarak awalnya dia menulis di tembok tentang anak ini, bla bla bla, ada tulisannya. Nah ketika di sekolah ini anak ini yang laki-laki dia membuli, jadi bully ini kasusnya, ya. Membuli nama orang tuanya sampai dia menangis. Kalau ini dilope-lope katanya, Haikal lope siapa gitu, saya lupa lagi. Dan ini untuk penjara. Mohon maaf soalnya di sini. Ini sama, dia mengatakan bahwa sama guru tidak memarahi dan tidak menghukum dia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kaitan dengan yang tadi, apa yang sudah saya sampaikan dapat Bapak Ibu cerna? Ya. Untuk meningkatkan pemahaman kita semua, ya, izin Bu KS dan rekan-rekan semuanya untuk meningkatkan pemahaman kita kaitan dengan segitiga resolusi, ya. Kita hari ini marilah berefleksi posisi kita ada di mana, posisi kontrol kita yang sering kita lakukan seperti apa, ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mudah-mudahannya ada hikmahnya untuk saya sendiri dan umumnya bagi kita semua, ya. Dan kita dapat merefleksi dan dapat memperbaiki hubungan kita dengan murid-murid, dan sehingga kita semua dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan tujuan dari Guru Merdeka, yaitu usaha didik atau murid yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke moderator, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, bukan saya niat menggurui Bapak Ibu semua, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih, dan ini tidaklah akan bermanfaat jika hanya sebatas diseminasi saya sekarang tanpa pelaksanaannya di lapangan. Dengan harapan apa yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu terapkan, implementasikan di kelasnya masing-masing. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita telaah perbedaan dari ketiga teori ini. Yang pertama dari hukuman, konsekuensi, dan resolusi. Sudah Bapak Ibu dibaca perbedaannya? Sepakat ya? Kita harapannya di mana Bapak Ibu? Harapannya di resolusi. Sepakat ya? Sepakat. Lanjut. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaannya. Lanjut. Ini yang ketiga. Lanjut. Ini yang keempat. Iya. Lanjut. Nah ini. Nanti Bapak Ibu lanjut ini. Dan mungkin inilah yang ditunggu-tunggu, ya. Dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aceh yang telah mendiseminasikan
menjelaskan apa yang sudah dipelajarinya dari mulai modul 1.1 sampai titik 4 yang begitu panjang lebar, jelas dan mantap ya. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan mulai dari peran sebagai guru dan kita dapat memimpin dan membersamai anak didik kita ketika di kelas sehingga murid kita mencapai ketika pembelajaran itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesungguhnya gitu ya, baik di kelas maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah Ibu Bapak, barangkali dari pengibasan yang telah disampaikan oleh Bapak Aceng tadi, barangkali dari Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Aceng tadi. Silakan kepada Ibu Bapak Dewan Guru. Monggo. Apa Ibu? Silakan Bapak Ibu. Dan nanti sesuai janji saya tadi, nanti ada oleh-oleh di grup komunitas praktisi. Silakan Bapak Ibu nanti dibuka dan diisi sesuai dengan tingkat pemahamannya ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Nah, Ibu Bapak, ayah anu gade menyampaikan apa komentar, tanggapan atau pertanyaan atau apapun itu tentang apa yang ya. Dua saja dulu. Di sesi pertama kita buka untuk 2 orang penanya atau penanggap atau komentar, mangga silakan. Atau ada yang mengajukan telepon, hebat sekali Bapak Aceng tadi sudah menyebut, boleh, mangga ada lampu. Adakah? Ibu Bapak dari ibu kepala sekolah barangkali mau menanggapi? Tidak ada? Cukup saja. Pak Aceng tidak ada, mungkin memang sudah dipahami semuanya dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya. Ada yang merap intinya mudah-mudahan. Baiklah Ibu Bapak, mungkin kegiatan hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikannya sedikit demi sedikit di kelas kita masing-masing. Baiklah, kita tutup saja acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ibu Bapak, refleksi nanti dibagikan di grup ya, di grup Sirem Sindang Raja 3 nanti untuk refleksinya di